Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan alat dan mesin pertanian untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin dan peralatan industri pertanian. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri, Amel Faustia Maulida dengan NIM akhir 1039. Yang kedua, ada Doni Guntoro dengan NIM akhir 1045. Dan yang terakhir ada Devi Dwi Julia Rahmawati dengan NIM akhir 1066. Yang pertama ada mesin pasca panen buah kopi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Mesin yang pertama yaitu mesin pengupas kulit buah kopi. Mesin pengupas kopi berfungsi untuk mengupas atau memisahkan kulit kopi dari biji kopi yang masih basah. Alat ini juga digunakan untuk menghilangkan kulit kopi yang masih menempel setelah panen. Mekanisme kerja dari mesin pengupas kulit buah kopi yaitu yang pertama, menyalakan mesin untuk menggerakkan roda atau kumparan pada mesin pulper. Yang kedua yaitu setelah menyala, masukkan buah kopi basah ke dalam corong penampung mesin ini dengan ditambahkan air secukupnya. Secara otomatis buah kopi basah akan diproses oleh mesin pulper ini. Yang ketiga yaitu tunggu beberapa saat sampai biji kopi yang sudah dikupas keluar melalui lubang output yang disediakan. Yang terakhir yaitu pada sisi yang berlawanan juga terdapat lubang output untuk jalur keluar kulit kopi. Jadi total mesin ini memiliki dua lubang output, yaitu satu untuk jalur keluar biji kopi dan satunya lagi untuk kulit kopi. Kebutuhan daya dari mesin pengupas kulit buah kopi yaitu 0,5 HP 1500 rpm. Untuk kapasitas kerja mesin pulper ini yaitu sekitar 200 kg per jam. Untuk mesinnya selanjutnya yaitu mesin pencuci kopi atau coffee basses, yaitu untuk mencuci buah kopi matang atau kopi cherry yang telah dipanen agar bersih dari kotoran yang menempel pada kulit buah. Untuk mekanisme kerja dari mesin pencuci kopi yaitu yang pertama menyalakan mesin dieselnya untuk menggerakkan mesin washer. Yang kedua yaitu alirkan air secukupnya menggunakan selang ke dalam tabung mesin ini melalui corong tempat masuknya kopi. Yang ketiga yaitu kemudian sambil dialiri air masukkan kopi sesuai kebutuhan melalui corong tersebut. Yang keempat yaitu pastikan di ujung mesin ini terdapat wadah untuk menampung kopi yang selesai dicuci. Setelah itu mesin washer ini akan bekerja mencuci kopi secara otomatis di dalam tabung pencucian. Apabila kopinya selesai melewati proses pencucian, maka akan keluar dengan sendirinya melalui lubang output di ujung mesin ini dan mengarah ke wadah penampungan. Yang terakhir yaitu di bawah mesin ini terdapat keran yang dapat dibuka untuk mengeluarkan air kotor dari tabung pencucian. Bukalah keran ini jika mesin washer selesai. Kebutuhan daya dari mesin pencuci kopi ini yaitu dengan menggunakan motor bakar yaitu 5,5 PK. Dan untuk kapasitas kerja mesin pulper ini yaitu 100 kg per jam. Mesin selanjutnya yaitu mesin pengupas kulit kopi atau biasa disebut dengan huller. Mesin huller kopi ialah mesin yang memiliki fungsi memisahkan kulit dengan buah kopi sesaat setelah dipanen. Selanjutnya, mekanisme kerjanya yang pertama ialah menyalakan mesin huller. Yang kedua, biji kopi dimasukkan melalui hopper pada bagian atas mesin diproses menggunakan pisau yang terpasang pada poros atau roller yang berputar dengan kecepatan dalam RPM sesuai dengan spesifikasi, dimensi, dan daya putar dalam horsepower. Selanjutnya, poros ini merupakan proses pengupasan kulit biji kopi. Selanjutnya, blower digunakan untuk memisahkan kulit biji kopi secara otomatis tanpa perlu memisahkan satu persatu secara manual. Dengan adanya gaya gravitasi, biji kopi lebih berat daripada kulitnya, berjalan ke bawah melalui saluran pertama dan kulit kopi dihembuskan menggunakan blower menuju saluran kedua. Alat transmisi yang digunakan sebagai pemindah daya pada mesin ini menggunakan sabuk, puli, dan motor penggerak. Untuk kebutuhan dayanya sendiri, motor listrik 1 HP, 220 volt, dan untuk kapasitas kerja mesin pulper yaitu 1,5 ton per jam. Mesin selanjutnya ialah mesin pasca panen buah kakao. Selanjutnya, mesin pasca panen pada pengolahan kakao yang pertama ada depulper atau mesin pemeras lendir biji kakao yang fungsinya untuk menghilangkan atau memisahkan lendir atau pulp lapisan putih yang menyelubungi biji kakao secara efektif dengan bantuan air mengalir.
Mekanisme kerja dari mesin depulper yaitu biji coklat basah yang telah dikeluarkan dari buahnya dimasukkan ke dalam melalui hooper. Diputar oleh skru yang dilengkapi dengan sekat karet searah jarum jam dan akan bergesekan dengan saringan yang berputar berlawanan arah jarum jam sehingga lendir biji kakao akan jatuh ke bawah corong pengeluaran lendir. Biji akan dibawa skru ke corong pengeluaran biji. Pada mesin pemisah lendir biji kakao ini terdapat 4 plat yang di ujung plat dipasang sekat karet yang berfungsi sebagai skru dan melekat pada poros yang berdiameter 20 mm. Wheel bearing berfungsi sebagai bantalan atau tempat dudukan poros. Putaran pada mesin dialirkan ke puli poros skru yang menggunakan sabuk V untuk memutar skru. Aliran gearbox reducer melalui gigi payung dan dari reducer putaran dialirkan lagi melalui puli reducer ke puli tabung saringan dengan menggunakan sabuk V untuk memutar tabung saringan dengan memperlambat putaran. Baik, kemudian yaitu mesin pemecah buah kakao dan pemisah biji atau yang bisa disebut pot breaker. Memiliki fungsi yaitu mesin akan secara otomatis memisahkan antara kulit buah dan biji kakao di area screen. Biji kakao yang lolos sortasi akan diproses lebih lanjut. Kemudian adapun mekanisme kerja dari mesin pot breaker. Untuk yang pertama yaitu kakao akan masuk melalui hopper. Setelah itu memasuki hopper, kakao akan dipisahkan dari tempurungnya menggunakan pisau rotary. Setelah itu biji terpisah dari tempurungnya, maka akan keluar melalui saluran yang tersambung ke ayakan. Kemudian ayakan akan bergeser dengan maksud yaitu untuk memisahkan antara biji dengan tempurung buah kakao. Setelah melalui ayakan, biji kakao keluar melalui lintasan berjalan. Kemudian setelah itu biji turun ke bawah dengan sudah terpisah dari tempurung dan siap untuk melalui penanganan selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.